Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, entah yang di rumah, di kantor, atau dimanapun, kita mau minta hikmat Tuhan terlebih dahulu pagi hari ini. Biar Tuhan memberikan hikmatnya untuk kita boleh berjalan bersama dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Semuanya karena anugerah kasih rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak, pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami, tubuh, pikiran, jiwa kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi kami dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan, pagi hari ini hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bawa ucapan syukur-Mu pagi ini. Bawa penyembahan-Mu, bawa mazmur-Mu. Ya, kami datangi Engkau dengan pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Engkau yang ditinggikan. Makasih, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak disembah. Dalamnya ada keselamatan, hanya Engkau Yesus. Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau yang layak, Engkau layak disembah. Sembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, oh Yesus. Kau yang layak, Kau layak disembah. Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Mari dengan segenap hati kita datang sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, layak.
di Kau yang layak, layak. Yesus, hanya Engkau yang layak disembah, layak disembah, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, layak. Yesus, Kau yang layak, Kau layak disembah, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan atas seluruh hati dan bangsa. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, Engkau yang layak disembah, hanya Yesus yang layak, Kau yang layak. Mari dengan segenap hati kita datang sembah Yesus. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, disembah. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Yesus, Engkau layak. Ditinggikan untuk selamanya. Mari dengan segenap hati, Engkau yang layak, Kau yang layak. Mari datang kepada Tuhan bangun ya, angkat suaramu, sembah Dia. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami pagi ini Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak, Kau yang layak. Yesus, Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, nyanyi bagimu Tuhan, bagi Raja yang duduk di atas tahta. Yesus, Kau berkuasa atas pujian, bertata atas pujian penyembahan kami.
Yesus, hanya nama Yesus, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, nama Yesus yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja, amen, yang duduk di tahta. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Yes, dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau layak disembah ya Tuhan. Hanya Yesus, Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, di mana kami ada semuanya karena anugerah kasih setiamu Tuhan, perlindunganmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami patut bersyukur. Maka di pagi hari ini Tuhan, di mana kami ajar kami untuk memuji, mempermuliakan namamu, mengucap syukur dalam setiap saat Tuhan. Dan biarlah pagi ini menjadi pagi yang luar biasa, di mana kami sebelum melangkah dalam kehidupan ini Tuhan,
Kami menomorsatukan Engkau, kami datang kepada Engkau, kami memuji mempermuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, sertai kami Mezbah Syukur, jemaat Mezbah Syukur yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang luar biasa di mana kita pagi ini bisa bangun pagi dengan sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan melimpah atas hidup kita, dan kita bisa mengucap syukur dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, pagi hari ini ada satu teks di Mazmur yang sangat luar biasa, yang mungkin firman atau ayat ini seringkali kita baca, tapi biarlah ini menjadi renungan pada pagi hari ini di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi kita baca dan kita renungkan lebih lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa ayat ini ditulis oleh Daud bagaimana saat dia menghadapi lembah kekelaman. Daud terbukti adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dalam kehidupannya mengandalkan Tuhan, tapi dia tidak luput apa yang dinamakan dengan lembah kekelaman. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, hidup yang percaya, hidup orang percaya, tidak selalu berjalan di dalam padang yang rumput hijau terus. Berjalan dalam sesuatu yang indah-indah terus. Ada waktu kita melewati yang namanya lembah kekelaman. Dan di dalam lembah kekelaman bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi kesempatan mengalami penyertaan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu ingat bahwa kita tidak selalu baik dalam kehidupan kita, tidak selalu indah, tidak selalu di padang rumput terus. Ada waktu, ada kalanya kita berada dalam lembah kekelaman. Seperti Daud juga pernah mengalami apa yang dinamakan lembah kekelaman. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata lembah kekelaman adalah begemawet. Yang berarti apa saudara? Lembah bayang-bayang kematian. Jadi lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang kematian. Merujuk pada tempat yang gelap dan menakutkan, seperti lembah yang dikelilingi tebing tinggi dan dihuni binatang buas. Jadi ada bukit tinggi di sekelilingnya dan di tengah-tengahnya itu ada lembah kekelaman. Lembah di mana lembah bayang-bayang kematian, dan di situ yang ditakutkan oleh semua makhluk hidup. Apalagi manusia, karena banyak dihuni oleh binatang-binatang buas, dan itu yang harus dilewati gembala untuk membawa domba-dombanya pada waktu itu. Bisa diartikan dalam kehidupan kita sehari-hari apa saudara, lembah kekelaman itu? Situasi hidup yang sulit, seperti contohnya penderitaan, sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi atau pekerjaan. Jadi situasi hidup yang sulit ini kita sering hadapi, itulah yang dinamakan lembah kekelaman. Lembah kekelaman juga bisa diartikan apa saudara? Tempat ujian iman. Sebab iman itu dibuktikan bukan hanya di saat kita mengalami yang baik saja, mengalami yang indah-indah saja, tapi ujian iman itu dibuktikan waktu kita dalam keadaan yang tidak baik. Jadi iman sejati dibuktikan bukan hanya waktu kita di tempat terang. Artinya tempat terang apa? Tempat sesuatu yang
baik dalam kehidupan kita. Tetapi iman sejati dibuktikan juga di tengah kegelapan, di tengah situasi yang tidak baik. Dan lembah kekelaman ini juga menjadikan tempat ujian iman kita. Yang pertama tadi apa? Lembah kekelaman bicara tentang situasi hidup yang sulit, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Tapi ingatlah, dalam lembah kekelaman, lembah kelam itu juga, bahwa itu menjadi tempat ujian iman kita, di mana iman kita diuji menjadi punya iman yang sejati. Artinya apa? Di saat yang tidak baik pun iman kita tetap kuat. Di saat tidak baik pun iman kita tetap berpadan sama Tuhan. Seperti yang kita sering kali renungkan, bahkan sering dengar contoh dari seorang Ayub yang tetap setia meskipun kehilangan semuanya. Ayub menghadapi yang namanya lembah kelam, yang kehilangan segalanya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, dan dia mengalami kelemahan jasmani yang luar biasa. Tapi disitulah, di dalam lembah kekelaman itulah ujian iman, tempat ujian iman Ayub. Tapi Ayub tetap setia walaupun meskipun kehilangan segalanya. Dan di dalam lembah kekelaman juga artinya tidak selamanya gelap, saudara. Kenapa? Lembah adalah tempat sementara, bukan tempat tinggal. Jadi kita dihadapkan dengan waktu perjalanan kita dihadapkan dengan lembah kelam. Apakah kita tinggal di lembah kelam itu? Tidak. Kita hanya melewati saja. Dan lembah kelam itu bersifat sementara, bukan tempat tinggal, tetapi tempat di mana kita hanya melewati. Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya menangis mungkin semalam-malaman, tetapi sorak-sorak datang pada pagi hari. Ingat, dalam lembah kelam, bukan tempat kita di lembah kelam itu. Tapi lembah kelam itu adalah tempat sementara. Di mana untuk apa? Menguji iman kita. Di mana kita melewati, dan setelah melewati lembah kelam itu kita akan melihat sesuatu sorak-sorai di depan kita. Sesuatu yang indah di depan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 tadi dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa yang membuat kita nggak takut bahaya? Ayat selanjutnya dikatakan, sebab engkau besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Walaupun dalam lembah kekelaman, walaupun aku mengalami penderitaan, walaupun aku mengalami sakit penyakit, walaupun hari ini mungkin kita mengalami masalah keluarga, walaupun ekonomiku diizinkan Tuhan untuk dalam kekelaman atau pekerjaan, tapi ingatlah bahwa aku tidak takut tentang bahaya kekelaman, lembah kekelaman ini. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya dikatakan gadamu dan tongkatmu. Gadamu dan tongkatmu berbicara apa, saudara? Bahwa gada dan tongkat berbicara, gada adalah kuasa melindungi dari serangan musuh. Ini adalah senjata. Gada adalah kuasa untuk melindungi dari segala serangan musuh. Dan tongkat bicara tentang apa? Penuntun agar domba tetap di jalan yang benar. Jadi gada Tuhan dan tongkatnya yang menyertai, yang melindungi, yang menuntun. Bahkan penyertaannya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan dikatakan ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Allah kita, Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Dan gadamu yang melindungi dan tongkatmu yang menuntun kita. Dan itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, meskipun di tengah gelap, damai sejahteranya yang memberi kekuatan kepada kita. Walaupun kita dalam gelap, penyertaan Tuhan tidak akan berhenti dalam kehidupan kita. Penghiburan Tuhan itulah yang luar biasa, yang menjadikan kita menang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sungguh luar biasa, ditulis oleh Raja Daud.
Dan kita pun hari-hari juga sering bahkan kita menghadapi apa yang dinamakan lembah kekelaman. Dibawa kepada lembah kekelaman. Tapi ingatlah bahwa aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Tuhan besertaku. Gada dan tongkatmu itu yang menuntun dan yang menghibur aku. Jadi intinya jangan takut menghadapi lembah kehidupan. Percayalah Tuhan bersama dengan kita. Gunakan lembah kekelaman sebagai tempat lebih intim dengan Tuhan. Jadikan pengalaman lembah itu sebagai kesaksian iman bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku, ya Yesus. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Karena aku tahu bahwa Engkau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang percaya katakan bersama, katakan aku percaya. Aku tidak takut lembah kelam, atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lembah kekelaman pasti ada, tetapi bukan akhir dari perjalanan. Kegelapan sementara, tapi terang Tuhan akan menyinari kembali. Pegang janji Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, saat kami ada dalam lembah kelam Tuhan, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Allah yang beserta, Allah Immanuel yang selalu beserta dalam kehidupan kami Tuhan. Gada dan tongkat-Mu itu yang menuntun dan menghibur aku Tuhan. Maka aku akan hadapi hidup ini Tuhan, lembah kekelaman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Mesbah Doa, Mesbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang setia mengikuti Mesbah Syukur ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan yang mungkin hari ini berulang tahun Tuhan. Biarlah bertambahnya umur Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanannya dan kekayaan hormat ada di tangan kirinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa yang mungkin hari ini sedang sakit, mengalami lembah kelam Tuhan.
ada berada dalam lembah kelam itu Tuhan, sakit, penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, masalah keluarga Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam mereka, dan mereka tidak takut bahaya, mereka tidak takut tentang lembah kelam ini Tuhan, tapi mereka dengan bilur-bilur-Mu Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit dan segala sesuatu, pemulihan terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, berkati yang sekolah bahkan juga yang bekerja Tuhan, berkati mereka Tuhan, Kau sertai perlindungan penjagaan sempurna, dan yang mereka lakukan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau sertai bangsa ini Tuhan, perlindungan, penyertaan, kemakmuran daripada Engkau Tuhan, berkat-berkat melimpah buat bangsa ini Tuhan. Kau berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada dari atas sampai bawah Tuhan. Biarlah taruh roh takut akan Engkau untuk menjalankan kepemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati, buka tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.